Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatur Rahma dari kelas F Perpajakan dengan NIM C0D0222011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Aktiva tidak berwujud. Aktiva tak berwujud mempunyai karakteristik penting. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Aktiva ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Prinsip akuntansi dasar untuk aktiva tak berwujud. Yang pertama, pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. Yang kedua, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Yang ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Mencatat biaya pembelian aktiva tak berwujud sesuai dengan prinsip biaya. Aktiva tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen kas saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer, dan hukum, dan setiap pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima, mana yang lebih dapat ditentukan. Amortisasi biaya aktiva tak berwujud. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud. Yang pertama, ketentuan hukum, peraturan, atau kontraktual yang dapat membatasi umur manfaat maksimum. Yang kedua, ketentuan untuk pembaruan atau renewal atau perpanjangan extension yang dapat mengubah batas umur masa manfaat aktiva tersebut. Yang ketiga, pengaruh keusangan, permintaan, dan faktor ekonomis lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. Yang keempat, perkiraan umur pelayanan atau service life dari seorang atau kelompok pegawai. Yang kelima, tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dan pihak lainnya yang dapat membatasi keunggulan kompetitif yang sudah ada. Yang keenam, umur manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksikan dengan layak. Yang ketujuh, apakah aktiva tak berwujud itu terdiri dari berbagai faktor individual dengan umur masa manfaat efektif yang bervariasi. Penurunan nilai aktiva tak berwujud jika jumlah yang tidak didiskontokan atas arus kas masuk yang diharapkan dari penggunaan aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasikan lebih kecil dari nilai buku yang belum diamortisasikan, maka aktiva tak berwujud disesuaikan ke nilai wajarnya. Kerugian penurunan ini langsung diakui sebesar perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku aktiva yang telah direvisi akan diamortisasi selama sisa umur manfaat aktiva tersebut, tetapi periode amortisasi tidak lebih dari 40 tahun. Pelepasan aktiva tak berwujud. Ketika sebuah aktiva tak berwujud dijual, dipertukarkan atau dilepaskan, biaya yang belum diamortisasi harus dihilangkan dari akun keuntungan atau kerugian pelepasan diakui dan dicatat. Keuntungan atau kerugian adalah sama dengan perbedaan antara hasil bersih dari pelepasan dan biaya yang belum diamortisasi. Aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan adalah aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasikan sebagai sebagian dari aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Contohnya mencakup hak paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba, tetapi bukan biaya organisasi. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek atau current liability merupakan utang yang dapat memiliki 2 kriteria pokok, yaitu yang pertama, diharapkan dapat dibayar dari aset lancar yang ada atau dengan membuat
kewajiban jangka pendek baru lainnya. Yang kedua, diperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus perusahaan yang mana lebih lama. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Yang pertama, utang dagang atau account payable. Yang kedua, pajak penghasilan. Yang ketiga, pajak penjualan PPN keluaran. Yang keempat, utang vessel notes payable. Yang kelima, utang dividen. Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.